Kali ini kita akan membahas salah satu bagian yang menarik dari buku The Psychology of Money dari Morgan Housel, yaitu tidak ada yang gratis. Salah satu bagian menarik dalam bab ini yaitu menceritakan tentang pengalaman berlibur di Disneyland dan juga hubungannya dengan membeli saham atau sebuah aset. Jadi mari kita mulai. Kata tidak ada yang gratis. Kata ini mengajarkan kita tentang biaya tersembunyi dalam setiap keputusan finansial. Di sini ada kata mengenai biaya. Jadi mari kita ambil contoh tentang seseorang yang berlibur ke Disneyland. Di buku ini bercerita tentang seseorang yang sedang berlibur ke Disneyland, yaitu tempat hiburan yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi di balik semua keceriaan itu, ada biaya yang harus dibayar. Contohnya tiket masuk, makanan, minuman, dan juga berbagai biaya-biaya lainnya. Hal itu adalah sebagian kecil dari pengeluaran yang dikeluarkan ketika sedang berlibur. Di buku ini menggarisbawahi bahwa keceriaan itu tidaklah gratis, melainkan ada harga yang harus dibayar. Seorang mungkin menikmati momen bahagia ketika berlibur ke Disneyland, tapi semua itu selalu ada harga yang harus dibayar. Nah, hal ini sama halnya dengan setiap keputusan finansial. Semua keputusan yang kalian buat pasti memiliki konsekuensinya masing-masing. Nah, mungkin kalian bertanya, apa hubungan antara berlibur ke Disneyland dan juga membeli sebuah saham? Di buku ini menggarisbawahi bahwa berlibur ke Disneyland sama seperti membeli sebuah saham, yaitu karena kedua hal ini sama-sama memiliki biaya yang tersembunyi. Bukan hanya biaya finansial yang harus kita pertimbangkan, melainkan juga biaya emosional. Contohnya ketika seseorang membeli sebuah saham, seseorang tersebut tidak hanya menginvestasikan uangnya, tetapi juga menaruh harapan dan juga kecemasan. Karena seperti yang kita tahu bahwa harga saham itu berfluktuasi setiap harinya, dan hal ini bisa mempengaruhi keadaan emosional seseorang ketika sedang membelinya. Muncul perasaan cemas ketika harga saham turun, dan muncul perasaan senang ketika harga saham yang kita beli mengalami kenaikan. Dan hal inilah yang dinamakan biaya emosional yang harus kita bayar. Dan di sini kita bisa tahu bahwa tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Setiap keputusan finansial yang seseorang dapatkan pasti diiringi dengan resiko dan juga ketidakpastian. Ketika membeli saham, kita harus siap menghadapi fluktuasi pasar yang naik turun setiap saat. Karena sebagai contoh, orang-orang selalu tidak tahan dengan volatilitas pasar saham yang naik turun setiap saat, dan akhirnya menjual saham yang mereka miliki pada saat yang tidak tepat. Mereka menjual rugi saham yang mereka beli karena mereka takut saham yang mereka miliki akan terus turun ke harga yang terendah. Ketika harga pasar turun, ketakutan mengambil alih. Ketakutan dan ketamakan ini adalah harga yang harus dibayar ketika sedang berinvestasi. Tapi ya, bagi mereka yang bersabar dan memahami bahwa fluktuasi pasar saham adalah hal yang normal, seringkali bisa meraih keuntungan jangka panjang. Dan hal ini sama halnya dengan berlibur ke Disneyland. Seseorang harus mengantri untuk menaiki sebuah wahana yang mereka inginkan. Seperti dengan berinvestasi di saham, kesabaran dan ketahanan adalah hal yang harus kalian miliki. Jika kalian bisa melewati masa-masa sulit itu dengan tenang, kemungkinan kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan pada masa mendatang. Di buku ini menekankan tentang pentingnya memahami nilai waktu dalam berinvestasi, karena waktu adalah teman terbaik bagi seorang investor. Hal ini terlihat pada kekayaan investor ternama Warren Buffett. Sebagian besar kekayaan Warren Buffett didapatkan ketika usianya sudah cukup tua. Ketika membeli saham, anggaplah kalian membeli sebuah waktu. Kalian harus membiarkan investasi kalian bertumbuh seiring dengan waktu. Hal inilah yang dinamakan compounding interest. Menurut buku ini, hal inilah yang seringkali diabaikan oleh investor pemula, yaitu berfokus pada keuntungan jangka pendek. Berlibur ke Disneyland, hal ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menikmati perjalanan, bukan sebuah tujuan akhir. Sama halnya dengan investasi, kita harus menikmati prosesnya, bukan tujuan akhirnya. Mengambil waktu untuk merencanakan, meneliti, dan memahami investasi yang kalian buat adalah bagian perjalanan yang harus kalian nikmati. Jangan terburu-buru untuk mencapai tujuan akhir tanpa menikmati prosesnya. Satu lagi poin penting dalam buku ini yaitu biaya terbesar dari semua hal, yaitu ketidakpastian. Dalam berlibur ke Disneyland, kalian mungkin tidak tahu berapa lama kalian harus mengantri, apakah cuaca akan bersahabat, atau apakah semua wahana akan berfungsi dengan baik. Ketidakpastian ini adalah bagian dari pengalaman, dan dalam investasi, ketidakpastian adalah hal yang pasti. Pasar saham tidak dapat diprediksi dengan tepat, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Dan investor yang sukses adalah mereka yang menerima dan mengelola ketidakpastian ini dengan bijak.
Di buku ini kita bisa belajar bahwa setiap keputusan finansial kita harus siap menghadapi ketidakpastian dan juga biaya tersembunyi. Tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini dan kalian harus memahami kenyataan ini. Seminim-minimnya bisnis tanpa modal pasti memiliki modal yang mungkin kalian tidak melihat modal itu. Contohnya bisnis affiliate yang kebanyakan orang berpikir bisnis itu tanpa modal. Dan pada kenyataannya kalian tetap perlu mengeluarkan sebuah modal. Contohnya koneksi internet dan juga effort untuk membuat sebuah konten. Kita kembali ke instrumen investasi. Untuk mengelola resiko, kalian harus meluangkan waktu untuk mempelajari dan mengelola. Apakah investasi yang kalian lakukan itu sudah tepat dengan apa yang kalian inginkan? Karena hal ini adalah harga yang harus kalian bayar, seperti yang dikatakan oleh Benjamin Graham. Investasi yang sukses adalah tentang mengelola risiko, bukan menghindarinya. Kesimpulan poin, tidak ada yang gratis dalam buku The Psychology of Money. Mengajarkan kita tentang pentingnya memahami biaya tersembunyi dalam setiap keputusan finansial. Baik itu berlibur ke Disneyland dan juga membeli sebuah saham. Tidak ada yang benar-benar gratis. Dalam setiap hal yang kita lakukan, kita harus siap menghadapi biaya finansial dan juga biaya emosional, serta ketidakpastian. Intinya, kalian harus ingat bahwa tidak ada yang gratis. Segalanya mempunyai harga, tapi tidak semua harga tampil di label. Jadi tetaplah bersabar, nikmati proses, dan kelola ketidakpastian.